Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada bulan Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban bulan Ramadan, yakni berpuasa. Dan alhamdulillah juga kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kesunahan-kesunahan bulan Ramadan. Disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian semua dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ayat ini di awal menganjurkan kepada kita semua untuk saling tolong menolong, apalagi pada bulan puasa ini. Nabi sampai menganjurkan bahwa sedekah yang paling utama itu adalah sedekah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Dan orang yang memberikan buka kepada orang yang sedang berpuasa itu pahalanya sangat besar. Namun pada ayat kedua Allah memberikan penjelasan bahwa kita tidak diperbolehkan tolong menolong dalam urusan dosa dan permusuhan. Lantas bagaimana dengan orang yang berjualan makanan di siang hari pada bulan Ramadan? Hal ini perlu kita pilah-pilah. Yang pertama, apabila dia berjualan kepada orang-orang yang ada uzur tidak berpuasa, menjual makanan ini kepada orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, maka tentu hukumnya boleh. Misalkan menjual makanan di siang hari kepada anak kecil yang belum balik, perempuan yang sedang haid atau nifas, atau orang-orang yang sudah tua renta, atau orang-orang yang sakit, ataupun orang yang sedang berpergian jauh. Itu pemilihan yang pertama. Pemilihan yang kedua, apabila penjualan makanan ini diberikan kepada orang-orang yang diduga kuat, diyakini bahwa dia akan memakannya pada siang bulan Ramadan, dan dia bukan termasuk orang-orang yang mendapatkan kemurahan tidak berpuasa, maka inilah hukumnya haram. Ini termasuk bentuk dari ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Hasyiah Al-Bujairami juz 2 halaman 224. Di sana diterangkan beberapa transaksi-transaksi yang diharamkan karena menjurus kepada hal-hal yang bersifat maksiat atau membantu orang-orang yang bersifat maksiat. Dicontohkan di sana menjual pisau, menjual kayu digunakan untuk sebagai kejahatan, atau memberikan makan kepada orang lain sedangkan orang ini termasuk orang yang wajib berpuasa, atau menjual makanan-makanan di siang hari kepada orang-orang yang memang diwajibkan untuk berpuasa, maka hal ini diharamkan dalam Islam. Yang ketiga, apabila penjualan makanan ini adalah berupa makanan takjil, makanan untuk berbuka puasa, biasanya dibentuk dengan berbagai macam aneka makanan, sudah dibungkus rapi, sudah dikemas demikian rupa yang memang ditujukan untuk dalam rangka menjual takjil, maka ini tentu diperbolehkan. Karena ini adalah bukan dalam rangka maksiat, tapi justru untuk dibuat untuk berbuka puasa. Maka melalui kesempatan ini saya mengajak kepada diri saya dan seluruh pemirsa, marilah kita manfaatkan bulan puasa ini dengan semaksimal mungkin. Kita jauhi hal-hal yang bersifat maksiat, termasuk menjual makanan-makanan ataupun minuman kepada orang-orang yang tidak
diperkenankan untuk tidak berpuasa. Pertanyaan lanjutan, bagaimana dengan persekusi atau penindakan personal kepada mereka yang membuka warungnya pada siang hari di bulan Ramadan? Maka hal ini perlu juga kita pilah-pilah. Kalau sifatnya untuk memperingatkan bil lisan, memperingatkan dengan lisan saja, karena kita sesama tetangga, karena kita sesama umat Islam, maka tentu ini dianjurkan, karena ini termasuk bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Namun yang perlu diperhatikan, cara memberikan nasihat, cara memperingatkannya pun dengan cara yang benar, dengan cara yang sopan. Yang kedua, apabila penindakan ini bersifat amar ma'ruf biliyad, penindakan yang sifatnya dengan kekuasaan, dengan kekuatan, misalkan dengan merampas dagangannya, menutup paksa tokonya ataupun warungnya, tentu hal ini tidak diperbolehkan kecuali kepada aparat-aparat pemerintah yang telah ditunjuk oleh pemerintah setempat untuk menertibkan para warganya yang sedang berpuasa. Maka ini perlu kebijaksanaan dari seluruh warga yang ada. Masyarakat secara umum hanya diperbolehkan untuk mengingatkan dengan lisan saja. Namun untuk sifatnya penindakan, sifatnya eksekusi di lapangan, ini hanya berhak dilakukan oleh aparat pemerintah saja. Sekian, semoga bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.